Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta yang terjadi di tanah air tentang perpolitikan dan juga berita terkini. Dekat dengan keluarga Megawati jadi alasan Jenderal Dudung gantikan Andika Perkasa. Pengganti Jenderal Andika Perkasa dalam posisi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo ternyata memiliki kedekatan dengan keluarga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sosok tersebut adalah Jenderal Dudung Abdurrahman yang secara resmi telah dilantik Jokowi menjadi KSAD di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 November. Meskipun diketahui dekat dengan Megawati, pengamat politik M. Kodari berpendapat Jenderal Dudung dipilih Jokowi lantaran jabatan KSAD harus memiliki pangkat Letnan Jenderal. Di samping itu, Jenderal Dudung juga merupakan junior dari Jenderal Andika Perkasa. Nah, kenapa dari sekian jenderal yang terpilih Pak Dudung? Yang pertama terkait juga dengan angkatan. Kan Panglima TNI sekarang 87. Berarti KSAD-nya bagus kalau lebih muda yaitu 88 atau 89 ataupun seterusnya. Kata Kodari lewat keterangan tertulisnya Rabu 17 November. Yang memenuhi angkatan ini Pak Dudung ketimbang misalnya wakil KSAD sekarang, seingat saya angkatan 87 sama dengan Panglima TNI. Selain itu, Kodari juga menilai Jenderal Dudung memiliki kepribadian yang berani dan juga tegas ketika berhadapan dengan elemen-elemen intoleransi. Terbukti Jenderal Dudung kalau itu juga berani mencabut atribut FPI. Dulu waktu jadi Pangdam Jaya juga berani mencopot atribut Habib Rizik FPI, dan kita tahu Habib Rizik sendiri sudah berusaha mencegah Pak Dudung jadi KSAD dengan mengeluarkan imbauan boikot terhadap Pak Dudung. Dia juga menambahkan kedekatan dengan keluarga Megawati juga dianggapnya sebagai nilai plus Jenderal Dudung dipilih istana untuk menggantikan Andika Perkasa. Yang keempat, saya kira juga Bu Mega PDIP merasa nyaman dengan Pak Dudung karena Pak Dudung ini kan menantunya almarhum Maijen dari Khalid Ghazali, salah satu tokoh asal Palembang yang notabene dekat dengan almarhum Taufik Kemas. Jadi ibaratnya dengan keluarga Pak Dudung, Ibu Megawati itu sudah kenal lama. Nah, saya kira ini semua variabel membuat akhirnya pilihan jatuh ke Pak Dudung. Begitu tutupnya. Seperti diberitakan, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman akan melakukan sertijab pada 19 November 2021 di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan oleh Dudung usai mengikuti pelantikan di Istana Negara Rabu 17 November. 19 November jam 4 sore di Mabes TNI Angkatan Darat, ujar Dudung. Adapun sertijab yang dimaksud yakni dari KSAD sebelumnya Jenderal Andika Perkasa kepada Dudung. Dudung juga menjelaskan program terdekat yang akan dia lakukan sebagai KSAD adalah dengan melihat bagaimana peningkatan profesionalisme prajurit. Kedua, dirinya juga akan melihat daerah operasi. Bagi prajurit-prajurit Angkatan Darat yang melakukan tugas operasi, khususnya di Papua dan di Poso, saya akan lihat sejauh mana profesionalismenya. Karena di Papua adalah saudara-saudara kita, semua agar diperhatikan karena jangan sampai ada pelanggaran atau untuk menyakiti masyarakat. Sementara itu terkait dengan kandidat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat pengganti dirinya, Dudung menyatakan masih akan melaporkan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Setelah itu kandidat Pangkostrat juga akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik Dudung Abdurrahman sebagai KSAD di Istana Negara pada Rabu. Bersamaan dengan itu, pangkat Dudung dinaikkan menjadi satu tingkat dari Letjen atau Letnan menjadi Jenderal TNI. Kenaikan pangkat tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 108 TNI tahun 2021 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI. Terungkap ternyata ada hubungan khusus Pangkostrat Dudung dengan Ketum PDIP Megawati. Akademisi Rocky Gerung turut menanggapi hilangnya diorama penumpasan G30 SPKI di Museum Kostrat yang belakangan ini ramai menyusul pernyataan dari mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ia mengatakan hilangnya diorama penumpasan G30 SPKI bernuansa politis. Mungkin sekali nanti itu juga akan dikembalikan diorama itu kalau Pak Dudung bukan lagi Kasat Pangkostrat. Karena orang lihat loh kok di zaman Pak Dudung itu dihilangkan. Mungkin kita lihat Pak Dudung dekat sekali dengan PDIP. Nanti kalau ada Pangkostrat baru yang tidak dekat dengan PDIP, dia akan pulihkan lagi.
kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin 27 September. Lalu benarkah legend Dudung Abdurrahman dekat dengan PDIP? Pada Mei 2021, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memutasi 80 perwira tinggi TNI. Salah satunya adalah Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman. Maijen Dudung Abdurrahman dipromosikan menjadi Panglima Kostrat. Pengamat militer Aris Santoso punya prediksi di balik mutasi Maijen Dudung Abdurrahman dari Pangdam Jaya menjadi Pangkostrat. Dilansir melalui redaksi, Aris Santoso memperkirakan ada skenario di balik mutasi itu. Yang paling penting ini, Pak Dudung meramaikan nominasi untuk KSAD berikutnya, ujar Aris Santoso, dan diketahui jabatan KSAD saat ini dipegang oleh Jenderal Andika Perkasa. Menurut Aris, promosi Maijen Dudung Abdurrahman menjadi bintang 3 dipercepat dengan asumsi KSAD sekarang Jenderal Andika akan menjadi Panglima TNI. Artinya, akan disiapkan untuk pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD. Salah satunya adalah Pak Dudung ini. Sebagai pengamat TNI, Aris Santoso sendiri mengaku agak luput mengikuti jejak karir Dudung Abdurrahman. Dalam bayangan Aris, promosi Dudung ini sedikit politis karena dipercepat. Menurut Aris, ada 4 calon KSAD, yakni Kasum TNI Legend Ego Margiono, Pangkostrat Dudung Abdurrahman, Pangdam Kaswari Maijen Nyoman Santiasa, dan Pangdam Udayana Maijen Maruli Simanjuntak. Bagi Aris Santoso, 3 nama selain Dudung sudah lama dikenal publik. Sementara Dudung ini tiba-tiba muncul. Pak Dudung ini sebagai kuda hitam sebagai calon KSAD. Menurut Aris Santoso, dalam membaca calon KSAD atau calon Panglima TNI, biasanya perlu mencari hubungannya dengan kekuasaan. Kalau sudah pangkat jenderal itu, kategori profesionalisme, portofolio, kemampuan sudah lewat semua. Itu dianggap sudah setara semua, tinggal gimana nasib dia. Aris juga melihat akselerasi karir Maijen Dudung Abdurrahman karena punya link di istana. Menurut Aziz, Dudung adalah menantu Khalid Ghazali. Khalid Ghazali ini adalah Jenderal Purnawirawan Akmil 65 yang kebetulan adalah sahabat baik Pak Taufik Kemas waktu zaman remaja di Palembang. Artinya apa? Artinya Pak Dudung ini sudah masuk di radarnya Mbak Mega sebagai Ketua Umum PDIP. Begitu juga dengan legend Ego Margiono yang pernah menjadi Komandan Pas Pampres. Menurut Aris, nama Eko sudah juga masuk radar Presiden Jokowi. Begitu juga dengan Maijen Maruli Simanjuntak yang merupakan menantu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pak Nyoman Santiasa ini yang masih murni. Saya tidak menemukan link dengan kekuasaan. Beliau pemegang Adi Makayasa. Menurutnya pemegang Adi Makayasa ini punya poin ketika zaman SBY. Karena SBY pemegang Adi Makayasa menjadikan benchmark yang akan menjadikan KSAD atau Panglima TNI pemegang Adi Makayasa. Pemegang Adi Makayasa punya peluang meski tidak punya link dengan istana. Namun untuk siapa yang menjadi KSAD menurut Aris itu hak prerogatif istana. Idealnya, kata dia, seorang KSAD adalah jenderal berprestasi bagus dan punya backup di istana. Eko Margiono ideal, pernah jadi Danjen Kopassus, pernah jadi Pangdam Jaya, pernah jadi Pangkostrat, nama dia sudah masuk radar Pak Jokowi. Tapi bukan berarti Pak Eko yang jadi.